adalah siapa calon-calon yang peneliti yang ngirim proposalnya. Tetapi kita sebagai reviewer, Bapak Ibu sebagai reviewer itu paling tidak bisa memberikan penilaian yang itu akan menjadi arahan bahwa kemana riset dan pengabdian pada masyarakat vokasi ini hendak diarahkan. Karena kalau logikanya ya ini kan ujungnya adalah grant penelitian, pengabdian pada masyarakat seperti itu ya, sehingga ada uang negara yang diberikan kepada para peneliti dan ya itu bukan uang gratisan gitu ya. Negara pasti berharap ada return, jadi ada take and give-nya ya. Nah, pola yang semacam ini sebetulnya tidak lain, polanya adalah investasi. Jadi kalau saya punya uang 1 miliar, ya saya mau taruh di mana, saya kan butuh kepastian ya, butuh kepastian. Itu balik berapa sih? Uang saya nanti hilang, nggak jadi apa-apa, atau jadi sesuatu, gitu ya. Pola pikir reviewer kan begitu ya, mestinya ya, bahwa kita dipercaya oleh negara untuk naruh uang supaya ada balian yang baik kembali ke negara gitu. Nah pola pikir ini ya, pola pikir investment ini ya jangan terlalu jelimet nanti investment kayak naruh uang dalam perusahaan. Anggap aja kita naruh uang ke anak-anak kita sendiri gitu ya. Ya sehingga kita kan untuk review untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ini kan lebih banyak sifatnya itu membantu gitu ya. Jadi anggap ini naruh uang di anak kita sendiri, dan anak-anak kita itu ya dosen vokasi semua. Nah kemudian mereka itu punya teman. Nah temannya itu apa? Perusahaan-perusahaan, judi gitu ya. Nah Bapak Ibu kira-kira kalau naruh uang ke anak yang salah pergaulan, mau naruh uang sedikit atau banyak? Mestinya nggak berani kita naruh banyak-banyak ya. Dan jangan-jangan kita naruh uang, justru yang ambil untung adalah temannya, bukan anak kita. Ya, tetap kita harus punya keberpihakan ke anak-anak kita sendiri. Bagaimana mereka dengan uang, katakanlah ini nanti mungkin nilainya nggak seberapa, mungkin juga nilainya besar, saya nggak tahu nilainya, tapi bagaimana dengan uang yang ada itu nanti bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masa depan anak-anak kita sendiri. Ya, jadi konteksnya kita sederhanakan begitu saja ya. Nah ini ya mudah-mudahan ini ya untuk kesekian kalinya saya ngurangi barangkali panitia sudah jengkel gitu ya, Mbak Deis barangkali ada di sini. Kenapa kok yang saya sampaikan ini agak jauh daripada temanya itu seperti ini, tapi saya selalu memulai dengan sebetulnya dari mana sih kita mengerti penelitian pengabdian pada masyarakat itu kan sebetulnya konteksnya adalah tridharma perguruan tinggi gitu ya. Saya dulu pernah penasaran, kenapa sih tridharma perguruan tinggi ini kayak doktrin aja, diharuskan semuanya. Emang ada bukti suksesnya nggak gitu ya? Saya nyari-nyari literatur gitu ya. Rata-rata yang paling mendekati adalah perkembangan di Eropa, bahwa ya zaman-zaman dulu ya university itu mesti didukung oleh raja atau monarki yang ada ya. Mereka punya komitmen ya, kerajaan-kerajaan itu punya komitmen untuk ya mengembangkan intelektualitas. Nah, ya universitas dalam bentuknya yang mula-mula itu dikenal Humboldtian. Menurut Humboldt itu universitas yang sustain
Itu ya di samping melakukan pengajaran, itu juga melakukan riset. Supaya apa? Ya supaya memutakhirkan ilmunya terus-menerus. Kemudian selain itu melakukan service to the community. Kenapa? Ya supaya relevan. Jadi keterikatan apa yang diajarkan itu ya mengandung bahwa oh ini ilmu harus relevan, oh ilmu harus relevan, gitu ya. Jadi kalau dipetakan ini dalam risetnya Chatterton and Goddard, bahwa pengajaran itu ya outcome-nya ya skill, gitu ya. Kemudian riset outcome-nya ya inovasi, bukan publikasi ya, bukan publikasi, karena publikasi itu bukan impact terhadap ekonomi, itu sebetulnya adalah bentuk penguasaan iptek, gitu ya, penguasaan iptek. Dan di negara maju publikasi itu salah satunya adalah untuk kegiatan marketing, gitu ya. Nah kemudian pengabdian pada masyarakat, impact-nya ya culture, bagaimana budaya itu terbentuk dalam komunitas. Jadi kalau kita melakukan pengabdian pada masyarakat hanya penggugur kewajiban, kita melaksanakan kegiatannya tidak dengan disiplin ilmu kita, ya pasti tidak terbentuk culture. Culture yang baik itu mestinya bisa membentuk pola pikir di masyarakat bahwa mereka dalam melaksanakan kegiatannya itu membutuhkan teknologi, membutuhkan ilmu, membutuhkan skill, yang mana itu orang-orang kampus lah yang punya. Jadi harusnya ya selalu diedukasikan ke masyarakat bahwa mereka sebetulnya butuh, gitu ya. Nah kalau masyarakat sudah bisa merasakan dampak positifnya, tidak dengan indoktrinasi ya, tapi dengan value, apa yang mereka rasakan sebagai value itu, mereka meyakini oh orang kampus bisa melakukan lebih baik karena punya ilmu. Nah disitulah culture itu terbentuk, culture ilmiahnya terbentuk. Jadi meskipun orang luar kampus itu selalu merasa butuh dengan kampus. Nah dengan begitu nanti keberadaan pengabdian pada masyarakat itu akan sustain on the right track. Gitu. Tapi kalau penggugur kewajiban itu ya sangat disayangkan, gitu ya. Nah kemudian sebetulnya ini saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk ya sedikit merundung, gitu ya. Sebetulnya itu kita apa yang kita cari dengan riset dan pengabdian pada masyarakat vokasi. Dan pilihannya itu nomor satu, apakah economic impact atau social economic impact, atau kita mau bersaing, baku saing dengan perguruan tinggi akademik. Nah kalau kita ujungnya itu adalah nanti publikasi di 1, di 2, Scopus, ya itu kan kompetisi. Ya, untuk bisa masuk itu kan kompetisi. Memang ada proses review, tapi yang bisa dimuat di dalam satu publikasi itu kan harus menyisihkan banyak yang submitter yang lain, gitu. Nah disitulah ada baku saing. Kalau mau ngelawan yang PT akademik, ya saya warning saja. Ya terus terang vokasi kalah senior, gitu ya. Jadi kalau mau jadi bahan bulian ya silakan ambil yang bagus saing dengan PT akademik, gitu ya. Tetapi kalau tidak mau seperti itu, harus ada sesuatu yang berbeda. Saya pikir kalau vokasi ini bisa concern kepada dampak ekonomi, karena ini yang sebetulnya dimaui oleh Presiden, gitu, bahwa vokasi ini ya bagaimana bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, kita milih direct impact atau pola pengembangan prototip. Nah ini kalau kita seringkali ya mikir ini pola pikirnya hilirisasi. Kenapa? Ya karena dari dulu riset itu dipersyaratkan
ada pola hilirisasinya.